Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu guru kita. Pagi. Bagaimana kabarnya di hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Saya cek dulu semangatnya. Kalau saya sebut, mana semangatmu? Kalian jawab? Ini semangatmu. Akan ada di hadapan kita. Bisa? Bisa. Mana semangatnya? Ini semangat. Sekali mana semangatnya? Ini semangat. Luar biasa untuk semangatnya di pagi ini. Untuk di awal kegiatan kita agar segala sesuatu kegiatan kita di pagi ini boleh berjalan dengan lancar, saya minta kesediaan Ibu Sofi untuk memimpin kita di dalam. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa juga semoga terima kasih kehadiranmu atas pernikahan dan perlindunganmu sehingga pada hari ini kami mulai berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan yang akan dibawakan oleh manusia. Kami memohon penyertaan-Mu dalam kegiatan ini dengan bimbingan terang Kudus-Mu agar kami dapat melaksanakannya kegiatan ini dengan baik. Semuanya ini kami lakukan untuk kepentingan kami dan juga untuk kepentingan kami di masa yang akan datang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan antara kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Sofi yang sudah melakukan doa dalam kegiatan kita di pagi ini. Dan terlebih dahulu saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang pada hari ini kita boleh berjumpa di ruangan ini dalam keadaan sehat dan baik selalu. Tentunya bersama saya Guru Yasina, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang aksi nyata saya, diseminasi budaya positif. Dan untuk mengawali ini, saya meminta kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada Bapak Yasina. Baik, terima kasih yang saya banggakan teman-teman sekalian. Semangat pagi. Semangat. Oke, mari semangat tuh. Semangat. Banyak untuk saudari Ibu Yasina sebagai CGP yang angkatan 11 Provinsi yang hari ini sebagai narasumber yang membawa kita dalam aksi nyatanya atau diseminasi budaya positif. Luar biasa. Semangat. Poin yang kita perlu dapat hari ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan budaya positif ini di setiap kelas kita masing-masing sehingga dapat memberikan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik kita semua. Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk kita semua hari ini. Harapan kita bahwa kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Misalnya, tujuan. Terima kasih untuk kepala sekolah, kita berikan tepuk tangan. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, saya mulai dengan pantun dulu. Teman-teman bisa jawab dengan cakep. Bisa? Bisa. Oke. Papan nama terpecah belah. Cakep. Anak menangis minta tolong. Cakep. Jangan menyerah, jangan kalah. Cakep. Semangat kita selalu menyala. Baik Bapak Ibu, saya akan membersamai Bapak Ibu tentunya dalam kegiatan aksi nyata saya, diseminasi budaya positif. Dan untuk memperlancar kegiatan kita ini, saya meminta kesediaan dari teman saya kita untuk membantu saya. Kita lanjut. Oke, saya minta kita semua berdiri. Saling menghadapkan kalau bisa. Di sini, ayo kita senyum selama 30 detik. Saya minta senyum selama 30 detik untuk meninggalkan, melepaskan segala hal yang mungkin sedang kita pikirkan saat ini. Kita memberikan aura positif untuk kegiatan kita pagi ini. Saling berhadapan, saya minta untuk bisa 30 detik kita senyum bersama. Oke, semua sudah senyum. Ya, saya minta kita untuk kembali duduk. Terima kasih. Semoga dengan senyuman
di awal kegiatan kita ini bisa membawa aura positif, hal positif untuk kita semua, tentunya keluarga besar dari SD Impres Nuwari. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, di sini kita akan melakukan kesepakatan forum desiminasi. Nah, di sini saya coba membuat ada 2 kesepakatan, mungkin sebagai gambaran untuk Bapak dan Ibu. Yang pertama ini menghargai siapapun. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin saya bisa meminta pendapat dari Bapak dan Ibu guru agar apa yang ingin kita buat dalam kesepakatan kita di kegiatan ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mengusulkan kesepakatan apa yang ingin kita bangun? Selain dari 2 kesepakatan yang mungkin saya memberikan gambaran ini. Ya, silakan Ibu Ati mungkin. Saling membantu dan bekerja sama. Oh ya, saling membantu dan bekerja sama. Ya, bagus. Kemudian ada teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan kesepakatan untuk kegiatan kita di pagi ini. Saya Ibu, tapi kayaknya sudah tadi berdoa sebelum dan sesudah mulai kegiatan. Iya, betul sekali, kita berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan kita. Ada lagi mungkin pendapat lain dari teman-teman? Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Iya, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya. Saling membantu dan bekerja sama, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, saling membantu. Ya, sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian ada lagi mungkin saling menghargai, ya. Saling menghargai di sini mungkin lebih tepatnya ketika oh ya sudah ada di atas. Ada lagi mungkin pendapat yang lain dari Bapak dan Ibu? Saling mendengar, iya, saling mendengar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah cukup 5 kesepakatan? Atau mungkin? Pas. Oke, pas. Kita dengan 5 kesepakatan ini ya. Yang pertama itu menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, saling membantu dan kerjasama, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan saling mendengarkan. Ini adalah kesepakatan forum diseminasi kegiatan kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Jadi Bapak dan Ibu guru, kita sebagai guru di sekolah itu sekali lagi bahwa kita tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Mendidik mereka ini kita bisa melakukan dengan ini. Mewujudkan budaya positif, tentunya dengan konsep-konsep inti. Di sini ada 6 konsep. Kita lihat yang pertama itu adalah disiplin positif motivasi. Kemudian ada yang kedua perilaku manusia. Yang ketiga itu ada keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep yang nantinya kita akan jalankan untuk melaksanakan budaya positif ini. Oke, lanjut. Nah, kita lihat poin yang pertama adalah disiplin positif. Nah, di sini mungkin saya menanyakan kepada Bapak Ibu, mungkin di dalam benak Bapak Ibu atau pikiran Bapak Ibu, kira-kira yang dimaksud dengan disiplin positif itu menurut Bapak Ibu atau pandangan Bapak Ibu itu seperti apa? Tentang disiplin positif. Nah, sekarang kita lihat menyangkut dengan disiplin positif.
Oh iya. Kita lihat bersama Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini contohnya itu seperti apa? Nilai gotong royong, kerjasama, cinta kasih. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang memang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Apalagi dengan situasi di zaman kita yang sekarang ini, kita semua memang mengalami, ya. Saya rasa bukan sebagai kita bapak dan ibu guru, tetapi juga orang tua tentunya mengalami sekali bahwa perilaku dari anak-anak kita sekarang itu sangat berbeda dengan perilaku anak-anak kita yang sebelumnya atau di masa-masa sebelumnya. Nah, di sini yang menjadi tanggung jawab penting kita sebagai bapak dan ibu guru, bagaimana di dalam sekolah kita melaksanakan ini budaya. Lanjut. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi bapak dan ibu guru, ini disiplin diri ini lebih kepada pengontrolan diri. Jadi segala sesuatu bisa berjalan dengan baik ataupun kita harapkan bahwa disiplin itu bisa terwujud di kita punya sekolah. Hal yang paling utama itu adalah diri kita sendiri. Kesadaran dari pribadi kita, kesadaran dari dalam diri kita untuk bagaimana. Nah, seperti saya sampaikan bahwa kita guru harus memberikan teladan lebih dulu, contoh lebih dulu. Dan contoh atau teladan itu bukan hanya sekedar bahwa oh hari ini saya buat, besok saya tidak. Tetapi tidak, kita harus konsisten. Konsisten itu maksudnya secara terus-menerus kita melakukan. Sehingga ini menjadi suatu pembiasaan. Sehingga apa? Anak-anak kalau seandainya kita sudah melakukan pembiasaan budaya positif ini, mereka itu dengan sendirinya ketika mungkin ada tamu dari luar atau siapa saja yang datang berkunjung. Nah, nilai-nilai atau budaya positif yang sudah kita terapkan secara terus-menerus kepada anak-anak kita, secara tidak langsung mereka mengaplikasikan atau mereka melakukan itu. Itu ya, lebih kepada disiplin diri, lebih kepada kontrol diri, lebih kepada kesadaran diri kita untuk secara konsisten melaksanakan ini. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ini terus-menerus kita lakukan, menjadi suatu pembiasaan. Anak-anak tidak lagi merasa bahwa saya buat ini karena saya takut ada guru saya itu. Ada guru ini dia cukup kejam atau dia ini sangat ini. Tidak lagi. Tetapi dengan kesadaran diri tadi. Karena pembiasaan yang terus-menerus kita lakukan, jadi mereka tidak lagi menunggu harus saya tunggu dipuji atau karena mungkin merasa takut dengan salah seorang guru. Nah, jadi mereka melakukan itu karena terpaksa. Itu yang lebih kepada kesadaran diri, ya. Atau mungkin takut karena hukuman. Jadi takut dihukum, tapi saya harus buat begini. Ini yang memang betul-betul menjadi kerja keras kita Bapak dan Ibu guru. Kadang-kadang anak-anak kita lihat rapi, bersih, ya itu tentu ketika kita guru mau periksa mereka. Nah, itu biasanya mereka melakukan itu. Nah, itu lebih kepada ini, karena takut akan hukuman atau ini akibat paksaan atau ingin dipuji. Tetapi lebih kepada kesadaran diri guru. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita Bapak dan Ibu guru. Bagaimana supaya budaya positif ini benar-benar sudah menjadi pembiasaan yang melekat dalam diri mereka, sehingga mereka melakukan itu bukan karena hukuman atau menunggu dipuji. Nah, itu seperti itu ya Bapak dan Ibu guru. Kita lanjut. Nah, tentunya kita harapkan bahwa disiplin positif yang nantinya kita buat ini berdasarkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama itu apa teman-teman? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Bertanggung. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah berkebinekaan global. Kemudian yang keempat, yang kelima, kreatif. Yang terakhir adalah berharap. Nah, harapan kita bahwa budaya positif yang nantinya kita terapkan sebagai kebiasaan untuk di lingkungan sekolah kita ini berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak dan Ibu guru. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Oke, lanjut. Untuk
motivasi perilaku manusia, Bapak dan Ibu, saya ketika belajar di program guru penggerak ini menyadari bahwa ternyata segala sesuatu yang kita lakukan, baik sadar dan tidak sadar, ini ada 3 motivasi ini yang mendasari tindakan kita sebagai manusia. Kita lihat yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kasus atau masalah yang dihadapi anak-anak kita panggil mereka, seperti kita sampaikan, kita berikan penguatan kepada mereka bahwa ibu itu bukan mau cari siapa yang salah yang benar, tetapi lebih kepada mencari solusi jalan keluar. Bagaimana? Kita menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas. Misalkan dia melanggar tentang tanggung jawab. Kita menanyakan keyakinan apa? Oh, saya sudah melanggar keyakinan tentang tanggung jawab. Nah, kalau kau merasa kau sudah melanggar, apa yang harus kau buat untuk memperbaiki itu? Itu pasti saya akan berusaha untuk lebih bertanggung jawab. Ketika tugas yang diberikan oleh guru, saya juga harus bertugas untuk apa? Tanggung jawab untuk menyelesaikan atau mengerjakan. Jadi itu posisi kita sebagai manajer. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Seperti tadi Bapak Ibu saya sampaikan, bahwa kalau hal ini, budaya positif ini kita lakukan secara terus-menerus, menjadi konsisten di antara kita semua satu keluarga di dalam sekolah ini, otomatis ini menjadi suatu pembiasaan dan sudah melekat di dalam diri anak. Saya beri contoh, kalau kita di rumah sering membiasakan hal-hal baik kepada anak kita, mungkin bangun pagi mereka harus doa, dan itu kita terapkan terus. Nah, anak-anak kita secara tidak langsung hal itu tertanam dalam diri mereka, bahwa saya kebiasaan di rumah saya, kalau secara spontan mungkin Bapak Ibu guru tanya, siapa yang setiap pagi mungkin sebelum dia tidur atau sebelum dia bangun, dia doa dulu. Pasti anak-anak juga secara spontan dia akan angkat tangan. Dan ketika kita tanya, kamu sering melakukan itu? Sering Ibu, saya setiap hari. Nah, ketika anak menjawab setiap hari, itu bukan tiba-tiba saja, tidak, tetapi karena pembiasaan yang kita terus-menerus. Nah, itu yang diharapkan untuk yang nantinya identitas positif ini melekat pada diri anak murid kita. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tugas kita Bapak dan Ibu guru itu tidak hanya mengajar, mendidik bagaimana etika. Etika itu macam-macam Bapak dan Ibu. Dan etika itu orang bisa lihat ketika anak kita, mungkin ketika kita duduk bersama, dia bermisi atau dia memberi salah. Dari situ kita bisa memberikan penilaian. Oh, berarti ini hal baik yang biasa dia lakukan di rumah dia, atau mungkin yang biasa dia buat di sekolahnya. Dan hal itu yang tertanam di dalam diri, dan kita harapkan bahwa kita punya anak-anak itu seperti itu, bahwa sampai mereka tumbuh besar nanti, kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang sudah kita buat untuk mereka itu tertanam. Dan saya rasa itu kita sebagai Bapak Ibu guru pernah mengalami itu, hal baik mungkin yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita, tanpa kita sadari kita bawa sampai hari ini. Dan saya rasa mungkin ketika kita lagi dulu bercerita itu, pasti kita berbagi tentang itu. Oh ya, saya kalau dulu dengan orang tua saya seperti ini, seperti itu. Nah, itu karena pembiasaan dari Bapak Ibu. Dan kita harapkan bahwa kita punya anak-anak sekarang itu juga seperti itu, bahwa kedepannya mereka hal yang ada pada pikiran mereka itu tidak hanya hal negatif, tidak hanya saya dulu waktu saya di sekolah itu, dia akan merekam semua, baik itu hal negatif atau hal positif. Saya mungkin sedikit menceritakan ketika kami dalam pembelajaran ini, kami ditanya hal negatif yang pernah Anda alami ketika Anda di waktu usia SD. Dan kami berlomba-lomba menyampaikan ketika saya usia 10 tahun atau 12 tahun, waktu itu saya ada di kelas 4. Saya masih ingat guru saya yang ini namanya, dia pernah hukum saya begini. Itu masih terekam sekali. Ataupun juga hal positif. Dan yang kita harapkan, hal yang nantinya terekam dalam diri kita yang banyak, yang baik itu adalah hal positif. Memang kita setiap kita mengalami hal ini, tetapi jangan hal negatif. Kalau misalkan anak itu terbentuk dari hal negatif,
otomatis dia itu juga karakternya, kepribadiannya dia beda ya, beda dengan anak-anak yang memang kita memberikan kebiasaan-kebiasaan hal-hal positif. Itu beda, tingkah laku, perilakunya beda. Dan hal yang paling utama itu tuh kita dapatkan di lingkungan keluarga kita. Sekolah ini sebagai penunjang untuk melengkapi. Tapi harapannya bahwa kita sebagai bapak ibu guru tadi selain mengajar juga harus mendidik. Kita lanjut. Kita lihat tentang segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini kira-kira beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu juga bisa. Kemudian apa yang kamu butuhkan. Jadi ketika misalkan mungkin anak kita lihat di dalam kelas ya, bapak dan ibu mungkin lihat dia ini kok setiap harinya kayaknya buku dia tidak pernah baca. Nah itu pasti kita menanyakan tahu kenapa tidak pernah baca buku. Mungkin dia juga bisa menceritakan situasi yang dia alami di rumah, mungkin karena orang tuanya kurang memperhatikan, atau mungkin anak ini dia bukan tinggal dengan orang tuanya, tapi dengan wali atau dengan neneknya sehingga perhatian itu kurang ya. Nah bagaimana kita sebagai bapak dan ibu guru supaya dia juga bisa sama-sama belajar dengan teman-temannya. Oke, mungkin sebagai guru saya bisa memberi dia buku atau poin seperti itu. Oke, kita lanjut. Menanyakan keyakinan. Seperti tadi saya jelaskan kepada bapak dan ibu, menanyakan keyakinan bahwa kesepakatan yang sudah kita buat di dalam kelas kita tuangkan dalam menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu yang nantinya kita gunakan pada saat kita menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah yang sedang dialami oleh anak. Jadi kita bisa bawa ke anak. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas kita? Pasti dia akan berpikir, apalagi kalau sudah kita tempel. Mungkin kita bisa mengajak dia untuk melihat, membaca kembali. Oh, keyakinan ini. Nah, dari kita punya masalah atau kalau punya masalah seperti ini, kira-kira keyakinan apa yang sudah kita angkat? Dia akan mengungkapkan. Dan justru dengan cara yang seperti itu, kedekatan kita dengan siswa kita dengan cara seperti itu, mereka akan lebih terbuka. Mereka akan merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Tetapi kalau kita dengan sedikit-sedikit mungkin dengan gaya anak kita lah, harus begini. Nah, itu anak-anak sebenarnya ingin mau mengungkapkan, tetapi baru lihat mungkin ekspresi kita sudah tidak berani untuk mengungkapkan. Nah, itu yang bagaimana cara kita. Dan saya rasa kita bapak ibu guru ini pasti punya banyak cara trik yang kita pakai untuk bagaimana supaya anak kita ini mau. Ini kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak-anak kita menyangkut dengan persoalan yang dihadapi. Oke, lanjut. Baik, nah ini sudah endingnya. Tapi sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, saya ingin dulu mendengar beberapa masukan, tanggapan atau hal yang mungkin Bapak Ibu rasakan selama kegiatan kita di pagi ini ketika saya membagikan aksi nyata saya, berbagi praktik baik saya tentang budaya positif ini. Saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu guru ketika mendengar ini seperti apa. Saya beri kesempatan. Silakan, mungkin juga Bapak Ibu guru bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, kemudian menghubungkan dengan apa yang sudah saya beri. Oh, ternyata seperti ini. Mungkin bisa disampaikan. Ibu Yogi mungkin bisa menyampaikan, bisa sharing ya. Kita boleh berbagi sharing pengalaman Bapak dan Ibu dalam menghadapi situasi dan bersama sekolah ataupun juga mungkin pernah mengalami di lingkungan keluarga. Nah, ketika saya mendapatkan materi seperti ini, ketika saya mendapatkan materi begini, bagaimana saya menghubungkan atau menurut saya bahwa saya ketika ini pemikiran saya seperti apa, boleh disampaikan. Bapak kepala sekolah mungkin. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya poin yang ingin saya sampaikan itu adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif ini adalah sebenarnya kita membangun interaksi dari anak itu untuk membangkitkan kesadaran dari dalam diri. Ya, dan dalam diri bagaimana dia harus bersikap seperti apa, dia harus mau keluar dari dalam dirinya sendiri.
di mana kita guru yang seperti saya sebutkan tadi bahwa kita bertindak sebagai manajer, mengarahkan mereka, membimbing mereka untuk menjadi pribadi seutuhnya. Mungkin demikian dari saya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kepala sekolah itu. Sebagai pemuda yang lain, mungkin bapak ibu guru yang lain tergerak untuk oh ya saya menciptakan pengelola. Iya, terima kasih. Ibu kita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Lucia pada pagi hari ini, sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu. Selanjutnya kegiatan ini sangat bagus. Menurut saya kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Lucia menjadi penguatan untuk kami semua, karena sebelumnya kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini telah dilaksanakan. Namun hari ini Ibu Lucia telah membawakan materi ini dengan sangat bagus, singkat, padat, namun sangat jelas untuk kami. Sehingga dengan adanya materi yang sudah kita dengar bersama ini, semoga kita sebagai guru mampu menuntun murid-murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dalam keseharian mereka, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah masing-masing. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, kita tepuk tangan lagi untuk kita. Ada laki-laki, bapak dan ibu guru lain yang tergerak, boleh menceritakan pengalaman. Bisa bersama anak didiknya atau mungkin juga pengalaman ketika kita menghadapi situasi seperti ini di lingkungan keluarga seperti itu. Kita di sini saling berbagi. Mungkin ada pengalaman baik, hal baik yang bisa dibagikan sehingga kita saling melengkapi. Mungkin Ibu. Terima kasih kepada Ibu Lucia yang sudah berbagi hal baik kepada kami semua rekan-rekan guru. Hari ini saya merasa sangat membuka wawasan untuk saya. Ada hal-hal yang saya sudah lakukan, ada hal yang menurut saya, oh ini sebenarnya salah yang saya lakukan. Saya berbagi pengalaman saya mengajar di sekolah sebelumnya di SD 2. Kalau kita dekat dengan murid, pasti mereka akan menceritakan segala masalah yang mereka hadapi. Pernah ada anak murid yang tidak memiliki pensil, sering akhirnya saya tanya, dia bilang, ibu, salahnya bapak di rumah ini hanya main HP saja setiap hari, tidak kerja. Itu sudah. Menurut saya bahwa kalau anak itu kalau kita bertanya, perhatian kepada mereka, pasti mereka akan menceritakan semua masalah yang mereka hadapi di rumah. Itu saja dari saya. Luar biasa. Jadi sebenarnya anak itu melakukan sesuatu itu bukan tanpa sebab. Mereka melakukan sesuatu itu ada sebabnya. Dan sebabnya itu yang kadang kita sebagai orang tua ataupun sebagai bapak dan ibu guru tidak mengetahui. Tetapi seperti tadi yang saya sampaikan, kebutuhan dasar manusia tadi. Itu yang harus memang kita sebagai orang tua dan juga sebagai bapak dan ibu guru benar-benar harus tahu itu. Bahwa anak ketika dia melakukan ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi dalam dirinya. Dia mau berontak ini karena apa? Mungkin dia ingin diperhatikan, dia ingin kasih sayang. Karena mungkin selama ini dia butuh apa? Tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga dia harus buat begini supaya saya punya mama, saya punya bapak, perhatian saya, kasih sayang ke saya. Mungkin ada pengalaman lain lagi dari bapak dan ibu. Silakan, kita boleh berbagi. Ibu Yogi. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Yogi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena mungkin dengan yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi bahwa mungkin kita sadar atau tidak sadar apa yang kita lakukan selama ini sudah kita buat, tapi kita tidak tahu bahwa kita itu berada di posisi yang mana. Contohnya seperti yang di bagian manajer tadi. Manajer itu bahwa kita sebagai guru itu bahwa kita itu sebagai manajer, makanya apa yang kita lakukan itu harus betul-betul memperhatikan mereka, mungkin dengan kasih sayang. Mungkin contohnya di kelas saya ini mungkin kemarin itu saya juga masuk di kelas 6 juga, mungkin baru beberapa minggu yang lalu. Jadi mungkin pengalamannya walaupun mungkin belum sedalam itu, tapi pengalaman di dalamnya itu mungkin
ada keterkaitan dengan yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Jadi kemungkinan dengan cara yang saya lakukan itu, mungkin saya sebagai guru wali kelasnya, jadi mungkin saya tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan, contohnya gagal apa tadi? Coba Ibu kasih apa ulang lagi tadi yang identitas gagal tadi. Ya. Jadi guru sebagai penghukum tadi ya. Sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Mungkin di situ saya mungkin dari situ saya tidak sadar, karena kadang-kadang kita karena emosional, jadi kita panggil mereka langsung marah, contohnya mungkin langsung marah atau membentak. Mungkin dengan cara seperti itu saya akan kedepannya mungkin saya harus mengontrol diri saya, bahwa saya sebagai guru itu saya harus melakukan benar-benar saya itu melakukan bahwa anggap mereka itu bukan sebagai siswa yang bermusuhan, tapi sebagai teman, ataupun yang lebih apalagi lebih dekat lagi dengan mereka, bahwa saya harus menganggap mereka itu seperti manajer dengan teman. Di sini teman itu bukan berarti kita menganggap mereka sebagai apa, tapi maksudnya contohnya ketika peserta didik ada masalah, berarti saya harus mendekatkan, mungkin tanya apa masalahnya, apa sebabnya sehingga dia melakukan di sekolah. Contohnya seperti Tommy tadi, sehingga dia merampas makanan dari teman-temannya itu karena kelalaian dari orang tuanya, kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Mungkin hanya seperti itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk Yofi, kita beri tepuk tangan. Luar biasa sekali, banyak pengalaman. Sebenarnya Bapak Ibu, momen seperti ini sangat jarang. Dan patut kita syukuri bahwa hari ini kebersamaan kita meskipun dalam suasana yang biasa-biasa, tetapi saya katakan bahwa ini adalah suasana kekeluargaan. Dan saya sangat bersyukur bahwa di keluarga besar ST Impres Maria kita punya kolaborasi, kekeluargaan yang kita ciptakan itu, kita sangat merasakan itu. Dan saya harap bahwa momen seperti ini terus kita tingkatkan. Dan kita harus memberi contoh bila perlu. Mungkin di kecamatan kita, sekolah kita menjadi sekolah contoh. Amin. Dan sebelum saya mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini, saya sekali lagi atas nama Lucia Sina sebagai calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah juga yang sudah selalu memberikan ruang sepenuhnya terhadap saya, dan juga kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat saya juga yang sudah membersamai saya dalam kegiatan ini. Saya sangat mengapresiasi sekali. Untuk saya pribadi saya terharu karena ya kegiatan ini sukses untuk hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semangat untuk kita semua. Saya minta kita baca ini. Semoga apa ya? Tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Saya ingin sama-sama jadi kompak. kita bikin video di depan. Semoga tergerak. 1